Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan menyediakan berkat rohani bagi kita agar sepanjang hari ini kita hidup di dalam kehendak-Nya. Senin 11 Juli 2022, renungan harian kita berjudul Apakah Engkau Yesus? Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam surat Titus pasal 2 ayat 7a, demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Saudara-saudara, suatu hari beberapa orang salesman menghadiri sebuah pertemuan. Mereka berjanji pada istri dan anak-anak mereka bahwa mereka akan pulang untuk makan malam bersama. Rupa-rupanya pertemuan berlangsung sangat lama sehingga para salesman itu hanya mempunyai sedikit waktu untuk pulang ke rumah dan memenuhi janji masing-masing untuk makan malam bersama keluarga mereka. Karena terburu-buru, mereka berlari-lari dan berebut menaiki kereta terakhir malam itu. Tanpa sengaja, salah seorang dari mereka menabrak meja tua seorang anak yang menjual apel. Apel-apel pun berhamburan dan lecet di sana-sini. Setelah berhasil naik kereta, masing-masing mengambil posisi yang enak sambil menarik nafas lega. Tetapi salah seorang dari mereka merasa tidak tenang. Ia teringat meja si penjual apel yang mereka tabrak tadi. Tanpa menunggu lebih lama, ia pun turun untuk menemui tukang apel tersebut. Ternyata ia adalah seorang anak yang buta. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan apel-apelnya yang jatuh berhamburan. Salesman itu langsung membungkuk dan mengambil apel-apel itu. Satu persatu ia menyimpannya dalam keranjang. Karena apel-apel itu sudah lecet-lecet dan orang pasti enggan membelinya. Salesman itu pun mengeluarkan dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang kepada anak yang buta itu. Ambillah uang ini, nak. Kami telah merusakkan daganganmu. Semoga engkau mau menerima pemberian ini dan memaafkan kami. Setelah menyerahkan uangnya, salesman itu berjalan menuju kereta. Pak, apakah engkau Yesus? Teriak tukang apel yang buta itu. Salesman itu terhenti dan mulai memikirkan apa maksud perkataan tukang apel itu. Selang beberapa lama, genangan bening mulai menghalangi matanya. Salesman itu menangis terharu sambil berkata, Tuhan, betapa berdampaknya perbuatan baik bagi kerajaan-Mu. Saudara-saudara, tidak semua orang Kristen bisa berkhotbah ataupun bersaksi secara lisan mengenai Yesus. Tetapi kita semua bisa melakukan apa yang namanya perbuatan baik. Berbuat baik tidak menuntut keahlian khusus. Untuk berbuat baik, kita hanya membutuhkan kemauan untuk melakukannya. Ajaran kekristenan yang paling mendasar adalah kasih yang diwujud nyatakan melalui perbuatan baik. Jika kita yang adalah pengikut Yesus tidak bisa menunjukkan perbuatan baik kepada sesama, bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Yesus? Harus diakui bahwa seringkali kita gagal memperkenalkan Yesus atau membuat orang lain melihat Yesus di dalam diri kita. Oleh karena kita tidak mau memikirkan orang lain. Alasan yang lain, oleh karena kita tidak mau kehilangan hak kita. Kita tidak mau dirugikan. Kita hanya berpikir dan mengharapkan yang baik bagi diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Marilah saudara, kita bertekad untuk menyatakan kebaikan setiap hari kepada siapapun yang kita temui. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus saja bisa berbuat baik, apalagi kita yang berasal dari Allah. Buatlah orang melihat Yesus hidup dalam diri kita. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di sana Yesus berkata, "Kamulah garam dunia.
kamulah terang dunia. Dan di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari saudara, kalau selama ini kita sudah berbuat baik, biarlah kita menambahkannya, melipat gandakannya, supaya lebih banyak orang melihat kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Supaya mereka tertarik untuk mengenal Yesus. Karena mereka melihat ada sesuatu yang membuat hati mereka teduh, membuat hati mereka tenang, mereka merasa dikasihi, sehingga mereka mau datang kepada Yesus. Biarlah pagi hari ini kita merenungkannya baik-baik. Mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi ada lebih banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk kita berbagi kebaikan, supaya lebih banyak orang yang melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk menerima renungan tentang bagaimana kami harus memberitakan nama-Mu Bapa lewat kehidupan kami setiap hari. Biarlah keinginan untuk berbuat baik selalu ada dalam diri kami, sehingga dimanapun kami berada, bila ada kesempatan kami berbuat baik bagi siapapun juga, agar mereka melihat bahwa di dalam diri kami ada terang Kristus, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk berbuat baik, walaupun kadang-kadang kami harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik terhadap kami. Kuatkanlah kami, supaya kami rela menyangkal diri kami, kehilangan hak-hak yang harusnya menjadi hak kami. Kami berikan itu kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami untuk memberitakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lewat perbuatan kita, orang akan mengenal siapa kita sebenarnya. Selamat beraktivitas saudara, selamat bekerja, selamat berkarya. Jangan lupa, kita adalah terang dunia dan banyak orang yang membutuhkan terang itu yang dapat mereka temui di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan selalu akan menyertai, Roh Kudus selalu akan menjadi penolong yang setia. Haleluya, amin.